Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bayangkan suatu hari ketika kita menatap langit, tiba-tiba terlihat sebuah benda misterius melaju dengan kecepatan luar biasa menuju tata surya kita. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah, melainkan fenomena yang mungkin sedang benar-benar terjadi. NASA baru saja mengumumkan penemuan besar. Sebuah benda antar bintang berusia sekitar 7 miliar tahun diduga bukan sekadar asteroid, melainkan objek buatan. Mungkin kapal luar angkasa antar bintang sedang menembus tata surya dengan kecepatan 58 km per detik. Benda itu diberi nama Atlas, dan keanehannya membuat para ilmuwan di seluruh dunia tercengang. Orbitnya memiliki eksentrisitas 6,15, angka yang melampaui semua rekor fisika yang pernah tercatat. Pada 29 Oktober 2025, benda ini diperkirakan akan berada di belakang matahari, menjalankan misi misterius dan teknologi manusia sepenuhnya tak mampu mendeteksi atau mencegatnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bongkar teka-teki luar biasa ini, langkah demi langkah. Penemuan awal cahaya aneh di langit Hawaii. Pada 1 Juli 2025 pukul 02.00 dini hari, di puncak Gunung Mauna Kea, Hawaii, peneliti jaga bernama Mark sedang memeriksa data rutin dari sistem observasi Atlas. Tiba-tiba, layar menampilkan titik cahaya abnormal yang bergerak jauh lebih cepat daripada benda apapun yang diketahui berada di tata surya. Awalnya, Mark mengira alat sensor mengalami gangguan. Namun setelah memeriksa data dari perangkat cadangan, hasilnya identik. Dua layar menunjukkan objek yang sama, di posisi yang sama. Setelah 3 jam verifikasi, Mark gemetar saat menelpon atasannya. "Kepala, sepertinya kita menemukan tamu tak diundang." Segera, para astronom di seluruh dunia melakukan verifikasi silang dan akhirnya menamai objek itu Atlas. Ia menjadi benda antar bintang ketiga yang pernah terdeteksi manusia, tetapi yang paling aneh di antara semuanya. Sebagai perbandingan, benda antar bintang pertama, Oumuamua, ditemukan pada 2017, bergerak dengan kecepatan 26 km per detik dan sudah membuat dunia ilmiah terkejut. Namun Atlas melaju 2 kali lebih cepat, yaitu 58 km per detik. Ukuran dan usia yang mengguncang logika. Perbedaan tak berhenti di situ. Oumuamua memiliki diameter sekitar 400 meter, kira-kira 2 lapangan sepak bola. Sedangkan Atlas berdiameter 5,6 km, setara dengan 3.000 lapangan sepak bola yang disambungkan. Jika dibandingkan, gedung pencakar langit manusia tampak seperti mainan kecil di hadapannya. Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan analisis debu kosmik di permukaannya, para ilmuwan memperkirakan Atlas telah melayang di alam semesta lebih dari 7 miliar tahun. Untuk diketahui, matahari dan tata surya kita baru berusia 4,6 miliar tahun. Artinya, Atlas sudah mengembara di jagat raya sebelum bumi terbentuk. Ia seperti penjelajah purba dari zaman kosmik, saksi bisu dari era yang bahkan mendahului kelahiran bintang-bintang kita. Selain itu, analisis spektroskopi menunjukkan adanya jejak es air di dalamnya. Jika seluruh kandungan air itu dilelehkan, volumenya bisa mengisi 10 kali luas danau Qinghai di Tiongkok. Beberapa ilmuwan berspekulasi, jika ini benar-benar pesawat luar angkasa, mungkin air itu digunakan sebagai bahan bakar. Dalam perjalanan antar bintang, air bisa diurai menjadi hidrogen dan oksigen, bahan bakar dan oksigen sekaligus sumber kehidupan. Keanehan di jalur orbit, alam atau buatan. Ketika data orbit Atlas tiba di laboratorium NASA, kepala tim perhitungan orbit, Tom, segera menyadari bahwa lintasan benda itu tak mungkin hukum gerak benda langit yang dikenal manusia. Ia mengumpulkan 3 murid terbaiknya, mengisi papan tulis dengan rumus, dan setelah berjam-jam perhitungan, hasilnya membuat mereka terdiam ngeri. Eksentrisitas orbit Atlas mencapai 6,15. Padahal, orbit planet bumi hanya 0,017, hampir bulat. Dan komet Halley yang sangat lonjong pun hanya 0,967. Artinya,
Orbit Atlas hampir berupa garis lurus, seolah-olah seseorang melempar batu dari ujung galaksi langsung menuju matahari. Lebih aneh lagi, sudut terbangnya nyaris sejajar bintang ekliptika, hanya 5 derajat, namun berlawanan arah dengan rotasi planet-planet. Jika semua benda di tata surya berlari searah jarum jam, Atlas justru berlari melawan arus, bahkan melewati orbit Venus, Mars, dan Jupiter dengan jarak yang nyaris berbahaya. Jika fenomena ini alami, maka seluruh teori pembentukan tata surya harus ditulis ulang. Namun di balik keheningan ruang kendali muncul bisikan menakutkan. Bagaimana jika benda ini tidak alami? Momen hilang, tanggal 29 Oktober 2025. Dengan mendekatnya tanggal 29 Oktober 2025, ketegangan di pusat pengamatan NASA semakin meningkat. Hari itu, Atlas akan mencapai titik terdekat dengan matahari dan menghilang di baliknya selama 12 jam. Dr. Sarah, kepala observasi, menjelaskan dengan wajah tegang. Ini seperti pencuri yang bersembunyi di belakang tiang lampu. Kita tahu dia di sana, tapi tak bisa melihat apa yang sedang dia lakukan. Fenomena itu disebut efek Olbers, di mana cahaya matahari yang sangat kuat menutupi sinyal apapun di sekitarnya. Bahkan, teleskop radio tercanggih sekalipun tak mampu mendeteksi apapun. Yang lebih mengkhawatirkan, wahana Parkes Solar Probe, satu-satunya alat manusia yang cukup dekat ke matahari, masih berjarak 200 hingga 300 juta kilometer dari posisi Atlas, sehingga tak bisa membantu pengamatan. Selama 12 jam itu, tidak ada seorang pun di bumi yang tahu apa yang terjadi. Apakah ia mengintai? Dr. Sarah menunjukkan grafik orbit Atlas terhadap Jupiter. Kalau ini pesawat, Jupiter bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakarnya. Gaya gravitasi Jupiter dapat berfungsi seperti ketapel, menambah kecepatan benda hingga 30%, dan lautan air di bawah lapisan esnya bisa menjadi sumber pasokan air atau bahan bakar. Namun yang membuat merinding adalah cara Atlas memperlakukan planet-planet berbeda. Ketika melintas dekat Mars, jaraknya hanya 45 juta kilometer, cukup dekat untuk memantulkan cahaya ke permukaan Mars. Namun ketika mendekati bumi, ia menjaga jarak 100 hingga 200 juta kilometer, seolah sengaja menghindar, tapi tetap cukup dekat untuk melakukan pengamatan dari jauh. Tidak tampak seperti jalur kebetulan, tapi lebih seperti lintasan pengintaian terencana. Debat panas, hukum hutan gelap dan persiapan NASA. Kemunculan Atlas memicu perdebatan sengit di komunitas ilmiah. Konsep dari novel fiksi ilmiah The Dark Forest kini muncul di meja rapat NASA. Semesta ini seperti hutan gelap, kata Profesor Davis, astrofisikawan senior. Setiap perbedaan adalah pemburu bersenjata. Jika menemukan yang lain, reaksi pertamanya bukan menyapa, tapi bersembunyi atau menembak lebih dulu. Davis kemudian menunjukkan data sistem pertahanan planet manusia. Misi DART NASA yang menabrakkan wahana ke asteroid selebar 1 km hanya mampu menggeser orbitnya sedikit. Tapi Atlas berukuran 5,6 km dan melaju 58 km per detik. Menabraknya sama saja seperti menembak truk besar dengan ketapel. Bahkan senjata nuklir pun tak menjamin hasil. Sementara itu, peneliti muda Amy menentang pandangan pesimis itu. Ia menunjukkan analisis spektrum Atlas. Lihat, komposisinya mirip meteorit biasa dari luar tata surya. Pola-pola di permukaannya bisa jadi hanya hasil tumbukan debu kosmik. Perdebatan pun pecah menjadi dua kubu. Satu pihak yakin ini benda alami, pihak lain percaya tidak menutup kemungkinan benda buatan. Ketika diskusi mencapai puncaknya, Direktur NASA datang langsung. Ia tak berkomentar panjang, hanya berkata, apapun itu, kita harus siap. Badan Antariksa Eropa, ESA, segera mempercepat peluncuran probe Hera yang akan memerlukan 6 tahun untuk menyusul Atlas. NASA pun menambahkan lensa baru ke teleskop pelacak asteroid agar bisa mengamati detail permukaannya dengan lebih jelas. Namun bagi banyak ilmuwan, semua itu terasa terlambat. Profesor Davis menutup pidatonya dengan kalimat dingin. Kalau Atlas datang dengan niat jahat,
semua persiapan kita hanyalah seperti menambal kaca sebelum badai datang. Ketika ditanya apa yang bisa manusia lakukan, ia menjawab setelah terdiam beberapa detik, paling tidak, kita harus tahu siapa yang datang dan mengapa. Itu bentuk paling dasar dari martabat manusia di hadapan yang tak dikenal. Menanti 29 Oktober. Kini, Atlas masih melaju menuju matahari. Tanggal 29 Oktober semakin dekat. Di media sosial, ribuan orang berpartisipasi dalam gerakan Tengok Langit, berharap bisa melihat langsung tamu dari 7 miliar tahun lalu itu. Sebagian lainnya mulai menimbun logistik, takut jika benar-benar ada ancaman. Apakah ini awal dari kontak antara sipilasi atau awal bencana? Satu hal pasti, kedatangan Atlas telah membunyikan lonceng peringatan bagi seluruh umat manusia. Kita mungkin tidak sendirian di alam semesta, namun apakah tidak sendirian itu berarti beruntung atau berbahaya? Belum ada yang tahu. Mungkin setelah 29 Oktober, kita akan sedikit lebih dekat pada jawabannya. Atau mungkin misteri ini baru saja dimulai. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Atlas hanyalah batu luar angkasa purba atau tamu dari peradaban asing? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan nantikan pembahasan selanjutnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.